Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Siu Pamungkas dengan NPM 5200211006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan dari etika dan etiket? Perbedaannya adalah kalau etika bersifat mutlak dan berasal dari hati nurani, sedangkan etiket merupakan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia dan bersifat mutlak. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan aliran etika dan karakteristiknya. Aliran etika ada 3 jenis, yaitu yang pertama etika keutamaan dengan karakteristik orientasi, yaitu keutamaan atas kebajikan, dan selanjutnya watak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Aliran yang kedua teleologis dengan karakteristik orientasi, konsekuensi atau akibat, dan karakteristik yang lain, watak nilai, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Yang ketiga, deontologis dengan karakteristik orientasinya, kewajiban atau keharusan, dan selanjutnya watak nilai dengan karakteristik watak nilai, kelayakan, kepatuhan, dan kepantasan. Yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Dan yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Scapel Corby. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Yang keempat, tantangan etika Pancasila kontemporer, antara lain memudarkan moral masyarakat, makin merebaknya kasus korupsi, sudah hilangnya rasa malu dan takut dalam rakyat, terjadinya banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, berkembangnya terorisme dan berita bohong, hilangnya rasa kepercayaan antar anggota masyarakat, belum adanya kebanggaan dan kecintaan terhadap hasil dan proses pembangunan Indonesia, adanya pelanggaran hukum dan peraturan, dan yang terakhir, serta kerusakan lingkungan yang menyebabkan berbagai bencana alam di Indonesia. Dan yang terakhir, solusi tantangan untuk etika Pancasila, yaitu cara penyelesaiannya antara lain memperkuat moral dan budi pekerti terutama bagi generasi muda, memberikan pemahaman bahwa uang dan harta bukanlah segala-galanya, memberikan kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung, dan mengutamakan pentingnya nilai kemanusiaan dan pengutamaan kepentingan bersama di bidang kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan memupuk persatuan dan persaudaraan dengan mengesampingkan kepentingan dan perbedaan, mengembangkan cinta terhadap produk dalam negeri dan ikut membangun negeri melalui pajak, memperkuat profesionalitas institut maupun aktor pelaksanaan hukum, dan menjaga maupun memperbaiki lingkungan sekitar agar dapat kembali asri sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu generasi berikutnya. Dan saya sudah menjawab semua pertanyaan. Jika ada salah, mohon maaf. Saya hanya bisa menjawab apa adanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.